Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Senjata bersama saya Kak Aroji dengan mapel pelajaran ekonomi kelas 11. Pada hari ini saya akan membahas materi terkait tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Di sini ada perdagangan internasional adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, kenapa sih bisa terjadinya perdagangan internasional? Maka ada yang namanya faktor pendorong. Nah, faktor pendorong di sini yang pertama adanya perbedaan selera. Di masing-masing negara pasti memiliki yang namanya tingkat konsumtif yang berbeda, ataupun perbedaan dalam selera ini bisa dilihat di masing-masing negara pasti memiliki perbedaan. Maka ini merupakan faktor pendorong dari adanya perdagangan internasional. Dan selanjutnya faktor pendorong berikutnya adanya perbedaan teknologi. Di masing-masing negara juga memiliki teknologi yang berbeda. Oleh karena itu butuhnya faktor pendorong ini menjadi salah satu perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional ini adalah faktor pendorongnya salah satunya perbedaan teknologi. Yang ketiga itu adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis merupakan juga salah satu faktor pendorong dikarenakan masing-masing negara itu memiliki letak geografis yang berbeda. Contoh negara kita yaitu letak geografis yang memiliki sumber daya yang melimpah. Belum tentu negara-negara lain juga memilikinya. Maka ini merupakan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Dan ada yang namanya setelah adanya faktor pendorong, maka ada yang namanya faktor penghambat. Nah, apa sih faktor penghambat di sini? Faktor penghambat perdagangan internasional di sini yang pertama perbedaan nilai mata uang. Jadi salah satu penghambatnya itu nilai mata uang yang berbeda. Contoh di negara kita rupiah, mungkin di negara lain pasti berbeda. Kayak misalkan ada dolar, ada euro dan sebagainya. Dan yang kedua faktor penghambatnya yaitu bencana alam. Nah, bencana alam juga merupakan faktor penghambat dari perdagangan internasional. Kenapa? Karena dengan adanya bencana alam, semua kegiatan ataupun aktivitas terhenti. Jadi ini merupakan faktor penghambat. Dan yang ketiga faktor penghambat selanjutnya adalah wabah penyakit. Nah, yang sekarang ini lagi viral yaitu wabah penyakit virus corona. Nah, virus corona ini juga merupakan faktor penghambat perdagangan internasional. Kenapa? Karena virus ini adalah wabah yang sangat menyebar. Jika tetap menjalankan perdagangan internasional, maka wabah ini akan menyebar menjadi lebih luas. Jadi ini merupakan faktor penghambat. Nah, setelah ada yang namanya faktor penghambat, maka ada yang namanya manfaat perdagangan internasional. Apa sih manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, memperoleh keuntungan. Jadi masing-masing negara yang melakukan perdagangan internasional mendapatkan yang namanya keuntungan. Ya, baik berupa devisa, contohnya berupa devisa keuntungannya. Dan yang kedua yaitu dia memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi manfaat dari perdagangan internasional ini terpenuhi semua kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama antar negara. Jadi adanya perdagangan internasional tersebut manfaatnya menjalin kerjasama antar negara. Contohnya kerjasama bilateral, multilateral, dan lain sebagainya. Nah, setelah adanya manfaat, lanjut kita masuk ke yang namanya teori perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional di sini ada dua teori. Yang pertama yaitu keunggulan mutlak atau absolut. Nah, keunggulan mutlak atau absolut ini dicetus oleh tokoh yang bernama Adam Smith. Nah, apa itu keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak dibandingkan negara lain. Jadi keunggulan mutlak ini dapat memproduksi barang yang lebih banyak. Nah, contoh di sini ada tabel negara Indonesia dengan negara Jepang. Jadi di sini saya membuat tabel negara Indonesia dengan negara Jepang. Nah, hasil dari outputnya ataupun produksinya itu ada beras dan juga TV. Nah, di sini negara Indonesia dapat menghasilkan produksi beras 80 per ton per harinya. Sedangkan untuk negara Jepang itu dapat menghasilkan beras 40 per ton per harinya. Nah, setelah itu ada produksi TV. Produk TV untuk Indonesia dapat memproduksi 80 per unit per harinya. Sedangkan untuk Jepang dapat menghasilkan 160 per unit per harinya. Maka kita dapat melihat dasar tukar dalam negerinya. Jika untuk Indonesia, maka 1 ton beras itu sama dengan 1 unit TV. Dan jika untuk negara Jepang, 1 ton beras itu sama dengan 4 unit TV. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia 1 ton beras itu dapat mengorbankan 1 unit TV untuk negara Indonesia. Sedangkan untuk negara Jepang 1 ton beras itu sama aja dapat mengorbankan 4 unit
negara Jepang lebih unggul memproduksi TV dibandingkan negara Indonesia. Nah, itu yang dinamakan dengan keunggulan mutlak. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif ini dicetuskan oleh tokoh yang bernama David Ricardo. Apa sih keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif ini adalah keunggulan yang dimiliki, yang menghasilkan dua produk, barang atau jasa dengan tenaga kerja dan biaya yang lebih murah. Jadi keunggulan komparatif ini dia dapat menghasilkan dua produksi, barang atau jasa dengan biaya atau tenaga yang lebih murah. Artinya satu negara itu dapat memproduksi dua. Jadi contoh kita ambil nih tabel di atas masih sama, ya kita ambil dari negara Indonesia dengan negara Jepang. Cuma bedanya untuk keunggulan komparatif di sini ada dua produk yang diunggulkan. Jadi dua produk yang lebih unggul. Jadi contoh kita lihat, misalkan kita samakan untuk Indonesia beras 80 per ton per harinya, sedangkan untuk TV sama 80 per unit per harinya. Tetapi di sini Jepang kita ganti, jadi 140 per ton per harinya untuk beras, sedangkan 160 per unit untuk TV. Nah, jadi itu untuk keunggulan komparatif. Jadi di masing-masing kita lihat ya, untuk Indonesia sama Jepang, maka dapat kita lihat bahwa Jepang lebih unggul dari produk beras dan juga TV, karena Jepang bisa menghasilkan 140 per ton per unitnya, sedangkan untuk TV itu 160 per unitnya. Ya, jadi tabelnya tinggal kita ganti aja akan jadi 140. Itu untuk keunggulan komparatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jepang lebih unggul dalam kedua produk tersebut untuk keunggulan komparatif. Nah, selanjutnya setelah teori keunggulan ini ada yang namanya kita masuk ke kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kebijakan perdagangan internasional di sini ini diberlakukan oleh masing-masing negara. Apa aja kebijakannya? Yang pertama ada tarif. Apa itu tarif? Tarif adalah biaya yang dikenakan. Jadi biaya yang dikenakan oleh pelaku perdagangan internasional. Jadi kalau kita misalkan mau melakukan yang namanya ekspor impor, maka dikenakan yang namanya biaya atau tarifnya. Dan yang kedua ada yang namanya kota. Kota itu adalah pembatasan. Jadi pembatasan barang atau jasa dalam kita melakukan perdagangan internasional. Contoh kita mau melakukan ekspor barang, maka kita tidak bisa seenaknya mengekspor sebanyak-banyaknya, tapi ada yang namanya pembatasan. Dan yang ketiga ada yang namanya subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi itu adalah keringanan atau bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah. Dan kebijakan selanjutnya yang keempat ada yang namanya dumping. Nah, kebijakan dumping ini adalah perbedaan harga luar negeri lebih murah dibandingkan dari dalam negeri. Itu dumping. Dan kebijakan selanjutnya ada yang namanya diskriminasi. Diskriminasi ini perbedaan harga luar negeri lebih mahal dari dalam negeri. Jadi berbeda ya dengan dumping dengan diskriminasi. Kalau dumping itu luar negerinya lebih murah, sedangkan kalau diskriminasi itu luar negerinya lebih mahal. Nah, kebijakan selanjutnya yang keenam ada larangan impor. Apa itu larangan impor? Yaitu larangan masuknya barang atau jasa dari luar negeri. Jadi tidak boleh nih ya memasukkan, artinya kita tidak boleh dari luar negeri itu memasukkan barang yang tidak ada namanya surat-surat ataupun tidak terdaftar. Nah, ini larangan impor ini contohnya misalkan barang-barang narkoba yang dilarang ya, dan juga senjata api ilegal ataupun lain sebagainya, tenaga asing ilegal. Nah, itu juga larangan impor, dilarang. Dan yang ketujuh adalah larangan ekspor. Apa itu larangan ekspor? Yaitu larangan keluar barang atau jasa dari dalam negeri. Jadi sama, kalau untuk larangan ekspor juga dilarang kita untuk mengeluarkan barang nih. Jadi dari dalam ke luar negeri nih, kita tidak boleh mengeluarkan barang yang terlarang. Contohnya kayak narkoba, senjata api ilegal, ataupun bahkan tenaga asing yang tidak memiliki surat-surat ataupun bisa dikatakan ilegal. Nah, demikian materi pada hari ini terkait tentang perdagangan internasional. Dan kakak sudah mengeser ataupun memberikan soal. Silakan adik-adik melihat di web Sinjata untuk melihat 7 soal yang kakak sudah berikan di web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.